Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para talibul ilmi fil ma'hadina ma'hadil hunafa, hafizakumullahu jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita, kajian pekanan bersama para asatizah dari Ma'had kita Al-Hunafa, yang alhamdulillah ikhwani fillah semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir, menyimak, datang ke majelis-majelis ilmu, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang tidak dimiliki amalan-amalan lain, yang secara zahir nyata disebutkan bahwasannya pahala dari menuntut ilmu tidaklah lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan mendapatkan sebuah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mana mereka datang ke rumah-rumah Allah, yang kemudian mereka belajar, mempelajari Al-Quran, hadis, tafsir, dan ulumus syar'iyah yang lainnya, yang mana Allah berikan kepada orang-orang tersebut ketenangan dalam hidupnya, diluaskan segala urusannya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini, nikmat yang besar yang mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya,
al-khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kullu ashabina al-kiram. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama mereka nanti di padang mahsyar, diberikan kesempatan bisa bertemu Nabi kita, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya untuk masuk ke telaga beliau nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para thalibul ilm, silakan bagi santri yang mau mencatat dicatat, yang mau menyimak disimak. Jangan berbicara dengan temannya, jangan saling mengganggu, ya. Kita fokuskan. Karena pertemuan kita tidak lebih dari 30 menit kurang lebih, ya. Sampai datangnya waktu Isya kemudian kita selesai. Ya, diperhatikan teman-teman semua, barakallahu fikum. Pembahasan kita pada malam yang mulia ini, kita akan membahas suatu kata yang agung, kalimat yang mulia bagi seorang muslim, yaitu at-tauhid. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah semua wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita harus ketahui bersama bahwasannya tauhid adalah pokok dari diri seorang muslim. Karena seseorang yang dikatakan beriman, seseorang yang dikatakan seorang muslim, tapi dia mensekutukan Allah dalam hidupnya, dia menyeru kepada selain Allah di dalam hidupnya, maka kita tidak akan mengatakan bahwasanya keimanan tersebut di atas kebenaran. Pokok tauhid adalah inti dalam urusan agama Islam. Dan orang yang bertauhid, dia akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka menjadikan prioritas kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti dia meninggalkan dunia, tidak. Dia kerja akan dunia, tapi dia ingat Allah. Dia mencari kehidupannya di dunia, tapi dia ingat dengan Allah. Dan dalam dia melaksanakan segala bentuk ibadah yang tadi didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam amalannya, dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan akan datang kepada orang tersebut. Dan rugilah sebaliknya, kerugian datang bagi orang-orang yang tidak bertauhid, orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah akan tapi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian akan datang kepada orang tersebut. Dalam pembahasan kita di malam yang mulia ini, kita akan menyampaikan beberapa ayat, mengambil sedikit faidah dari buku Syekhina Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi bab kitab tauhid. Di buku beliau yang menuliskan buku tentang at-tauhid, beliau memberi judul dalam bukunya Kitab Tauhid allazi huwa haqqullahu 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang dimana menjelaskan tentang hak-hak Allah atas hambanya, yang insya Allah nanti akan dibacakan matannya oleh salah satu murid kita, Akhina Hanif. Insya Allah beliau akan membaca matannya, kemudian akan disyarah setelahnya. Tafadhol. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. Wa qala Allah ta'ala,
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشروهم فيتخذوا أخرجاه في الصحيحين. Taib, barakallahu fiik, hasbuk. Barakallahu fiikum. Taib, dikatakan dalam buku ini berkaitan dengan kitab tauhid, dan ini adalah pokok dasar sebagaimana yang sudah kita katakan di awal tadi. Pokok dasar keislaman seorang muslim adalah dia memiliki tauhid yang lurus, memiliki tauhid yang hak, yang dimana dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama disebutkan adalah firman Allah taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dalil ini adalah dalil umum, kita semua mengetahuinya dan kita semua sudah menghafalnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu bentuk adanya dunia ini, ketika kita diciptakan, maka satu tujuan pokok hidup kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena patokan kebahagiaan itu bukan dengan kekayaan. Patokan kebahagiaan bukan dengan memiliki banyak harta. Patokan kebahagiaan bukan dia pintar dalam segala pelajaran, mengerti segala ilmu, bukan. Tapi patokan dalam kita memiliki tauhid yang benar, kita berada di atas Islam yang hak, adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah poin pertama yang ada di dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ayat ini menunjukkan arti dari rasul-rasul yang diutus. Kita mengetahui bersama, yang tertulis, tercatat ada 25 nabi dan rasul yang tertulis dan tercatat, dan masih ada ratusan lainnya yang tidak tertulis. Dan Allah firmankan dalam satu ayat ini, dengan Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, dalam setiap ummah, dalam setiap kelompok, dalam setiap masyarakat saat itu, ya, rasula, satu orang rasul. Dan setelahnya dijelaskan apa tujuan diutusnya rasul-rasul tadi. Apa dalam ayat selanjutnya? Ani ibudullaha wajtanibut taghut. Para rasul diutus ke atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam yang tertulis kita tahu semua. Idris, Nuh, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka dakwahkan? Ani ibudullah. Hal utama yang mereka serukan adalah beribadah kepada Allah.
Kemudian wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Apa itu tagut, ikhwah? Tagut itu mengikuti syayatin, taat kepada kemaksiatan, taat kepada keburukan, itu namanya tagut. Ya. Kemudian dikatakan di buku Kitab Tauhid, setelahnya ayat yang setelahnya disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Syukur, kita lihat dari sini. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ketika Rabbmu memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya kecuali beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Kemudian diperintahkan kepada kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini tidak hanya satu ayat, nanti ada ayat setelahnya mengatakan demikian. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dilanjutkan di ayat setelahnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau kalian menjumpai salah satu dari kedua orang tua kalian sudah berusia lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali kalian mengatakan kata-kata yang tidak pantas, membentak, menolak, menghardik. Itu masuk ke dalam uququl walidain, itu masuk ke dalam durhaka kepada kedua orang tua. Perhatikan ikhwah semua, para talibul ilm, kita gak cukup cuma beribadah kepada Allah kalau kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, sakhatullah, ridallah bi ridal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya kedua orang tua, dan marahnya Allah Subhanahu wa taala karena marahnya kedua orang tua. Maka perhatikan hal ini, yang dimana ayat ini menunjukkan bahwasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada amalan setelahnya yang sangat agung yang disandingkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wabil walidaini ihsana, atau yang kita sebut dengan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan setelahnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukannya. Ya, kita mengetahui banyak sekali perbuatan-perbuatan sekutu yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Maka hal tersebut termasuk dari perbuatan-perbuatan musyrik, kesyirikan, yang mana kita tahu semua dalilnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik, orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selainnya. Kemudian di ayat setelahnya disebutkan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, katakanlah, ya, telah datang kepadamu apa-apa saja yang Allah larang, yang Rabb kalian telah larang, di antaranya alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya diperintahkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua.
di mana ayat ini disebutkan sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya semua yang sudah didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib mengikutinya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku, jalanku yang lurus, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang kita tidak ketahui ilmunya, yang kadang kita tahu itu salah tapi kita ikuti karena gengsi, yang terkadang kita tahu itu benar tapi juga kita malu untuk datang ke tempat tersebut karena rasa tidak percaya diri yang ada dalam diri kita. Maka tinggalkan hal-hal seperti ini ya ikhwah. Kemudian dalam pembahasan ini disebutkan oleh hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, man arada ayyan zura ila wasiyatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan melihat sesuatu yang jelas dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatimahu, yang mana wasiat ini adalah bagian akhir dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca surat tadi, firman Allah taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bihi syai'a, sampai firman Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang dakwah, apa yang beliau sampaikan semasa hidupnya. Kemudian disebutkan dalam hadis an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suatu ketika sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas keledai. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahu 'alal ibad, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Rasul bertanya lagi, wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan tahukah engkau apa hak hamba-hamba Allah kepada Allah, kepada Rabbnya? Qultu, maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Syufu ya ikhwah, perhatikan, intabihu jayidan. Di sini kita ada satu faedah yang sangat agung, sangat besar. Yang pertama, kita di sini mempelajari hak seorang hamba kepada Rabbnya dan hak Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini adalah kunci kesuksesan, kebahagiaan antum hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Kemudian faedah yang kedua yang antum harus pahami, ketika antum tidak mengetahui suatu soal dalam pemahaman soal tersebut, antum tidak memahaminya, tidak bisa menjawab, maka bisa mengatakan dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena tidak semua harus dijawab. Ya. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kontroversial atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kalau dijawab bermasalah, kalau nggak dijawab bermasalahnya sedikit, maka kita cari madorotnya yang sedikit. Jangan dijawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira bermanfaat tapi antum tidak tahu jawabannya, maka katakan Allahu a'lam, bukan menjadi si paling jawab. Semua dijawab. Nanya ini jawab. Antum seorang petani, tiba-tiba datang seorang bertanya tentang bangunan, untuk membangun bangunan. Antum tidak paham, tapi antum jawab. Jadi nggak bangunannya? Jadi sawah nanti. Ya Allah. Tidak. Ya. Maka perhatikan ya ikhwah. Di sini kita bisa mengambil faidah tersebut. Allah wa rasuluhu a'lam.
Dia seorang Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, qala haqqullahu 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Perhatikan, hak Allah 'alal ibad, atas hamba-hambanya. Apa? Alla yusyriku ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Kita beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya sedikit pun. Perhatikan, hakullah ala ibad. Beribadah kita kepada Allah dan kita tidak mensekutukannya sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya, wa haqqul ibadi ala Allah. Hak seorang hamba kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, alla yu'azzab man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab orang yang dimana ketika hidupnya, semasa hidupnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hakul ibadi Allah. Ya, bisa dipahami semuanya ikhwah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Sahihain Imam Bukhari wa Muslim, yang dimana kita sudah tahu permulaan dari kitab Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih kesuksesan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka tujuan pokok yang utama adalah Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kerugian, kesengsaraan, kehancuran akan datang bagi orang-orang yang dimana dia tidak bertauhid, orang-orang yang dimana mereka mensekutukan Allah, yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Mereka dapat ancaman di dunia dan di akhirat. Kita melihat Fir'aun, ya, seorang raja. Beliau memiliki peramal-peramal yang sangat ramalannya itu manjur. Beliau menguasai satu kota saat itu. Satu negara beliau kuasai, Fir'aun. Tapi apa akhir hayatnya? Allah tenggelamkan dia. Padahal didakwahkan, Nabi Musa datang kepadanya untuk berdakwah, menyerukan bahwasannya apa? Satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi beliau menolak. Beliau sombong terhadap kekuasaan, sombong terhadap kekuatan, yang mana beliau menyangka dirinya Tuhan dan bisa melakukan apa saja. Tapi apa pada akhir hayatnya Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Tayyib, istamir. في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، ففيها 10 مسائل. أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآية المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقرأها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Baik, barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan. Taib. Di sini disebutkan beberapa masail berkaitan dengan apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu mas'alatul ula, masail yang pertama, kita akan mendapati di situ bahwasannya al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah dari adanya penciptaan jin dan manusia. Setelah kita membaca ayatnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kita mengetahui bersama bahwasannya salah satu dari tujuan, dan ini adalah tujuan utama sebelum tujuan-tujuan yang lainnya, yaitu diciptakannya kita dan juga jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masail asaniyah, permasalahan yang kedua, annal ibadah ya tauhid. Bahwasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid dalam segala amal. Ada yang namanya dalam ibadah itu ada roja, al-khawf wal mahabbah. Roja artinya berharap, al-khawf artinya takut, al-mahabbah artinya cinta. Tiga hal ini, tiga pokok pondasi yang dinamakan rukun ibadah harus didasari dengan tauhid. Cinta kita kepada siapapun itu, baik permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat, harus didasari dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita dalam hal-hal dunia, takutnya kita kepada azab nanti di hari akhir, harus didasari atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja, rasa harap. Harapan yang kita punya, harapan yang kita inginkan harus didasari atas Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya nanti tersebar. Ada yang namanya at-tawakkul, ada yang namanya al-ihsan, ada lagi yang namanya ar-raghbah war-rahbah, dan masih banyak yang lainnya dalam bentuk-bentuk ibadah. Karena ibadah tidak cuma hanya bentuk zahir, tapi juga ada yang batin secara hissiyah, seperti yang kita katakan barusan, al-mahabbah. Mahabbah itu artinya apa? Cinta. Kecintaan kita itu bisa menjadi ibadah kalau dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan terbentuk sebuah amalan yang menjadikan amalan tersebut kita lakukan dan menjadikan itu sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita perbuat didasari keikhlasan dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan balasan. Akan tetapi jika kecintaan kita didasari atas makhluk, harapan kita didasari atas makhluk, takutnya kita didasari karena takut kepada makhluk, maka itu semua akan kembali kepada diri kita, semuanya sia-sia. Cintamu kepada fulanah la ya'mal, tidak ada manfaatnya. Harapanmu mendapatkan mobil, harapanmu mendapatkan rumah mewah, hilang sirna semuanya. Karena apa? Hanya didasari urusan-urusan dunianya. Takutmu kepada makhluk, takut kepada makhluk. Datang orang berbadan besar, takut. Dimintai uang, takut. Takut secara maknawi boleh, tapi kalau antum bisa melawan, antum bisa memberikan ajakan-ajakan yang baik untuk membalasnya, lakukan. Karena itu seorang muslim, ya. Dan ini masalah ibadah yang sir. Ada juga ibadah-ibadah zahir yang kita lakukan seperti sholat 5 waktu, ya, harus didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan, haji,
umroh, semuanya harus didasari atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga dikatakan anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah fa fihi makna qauluhu wala antum abiduna ma a'bud. Bahwasannya orang-orang yang dia belum diberi kesempatan baginya untuk beribadah kepada Allah, maka dia masuk ke golongan orang-orang yang difirman Allah Subhanahu wa taala wala antum abiduna ma a'bud. Dan janganlah kalian beribadah apa yang aku ibadahi. Masalah yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Kita bisa mengetahui bahwasannya hikmah dari diutusnya para rasul dari Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya mereka menyampaikan satu risalah yang utama, yang pokok, yaitu untuk mendakwahkan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kelima, annar risalah ammat kullu ummah. Bahwasanya risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu dan juga yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah satu bermakna umum, yaitu risalah ubudiyah, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang keenam atau poin yang keenam, annad dinal anbiya wahid. Bahwasannya semua agama nabi-nabi itu satu, dari Nabi kita Adam alaihi salam, Nuh, Musa, Isa, seterusnya sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya menyeru kepada tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak setiap nabi-nabi memiliki persoalan, permasalahannya masing-masing. Dari kisah Nabi kita Nuh, yang dimana awal mula muncul kemusyrikan, orang-orang yang dimana diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan mereka bagaimana? Dalam ayat disebutkan lailan wa nahara, siang malam, sampai berdoa, kemudian mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau kamu minta ampun kepada Rabbmu, kamu akan diampuni. Kenapa? Innahu kana ghaffara, sungguhnya Rabbmu itu maha pengampun. Akan tapi setelah Nabi Nuh berdakwah selama berapa? 1400 tahun kurang lebih. Apa yang beliau dapatkan? Sebagian kaumnya ada yang menyembah apa? Ya'uq wa Nasra. Siapa nama-namanya? Orang-orang salih. Wadda wala suwa'an wala Ya'uq wa Nasr. Akhirnya apa? Mereka dihasut oleh tagut. Apa tagut yang dikatakan? Syaitan. Untuk apa? Beribadah kepada selain Allah, ketika di situ diseru untuk beribadah kepada Allah. Dan ini adalah cobaan kesyirikan yang datang pertama kali di atas muka bumi, hingga Allah tenggelamkan mereka semua. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya yang ketujuh, masalah yang sangat besar, anna ibadatullah la tahsul illa bil kufri bit tagut. Jadi bahwasannya beribadah kepada Allah tidaklah sampai kepada kita kecuali kita mengkufuri, kita mengingkari tagut. Jadi jangan sampai kita mengikuti tagut. Dalam buku Usul Salasah disebutkan bahwasannya at-tawagit katsira wa ru'usuhum khamsah wa minha asyayatin. Puncak utama dari tagut, perbuatan sesat ini adalah syayatin, para syaitan yang menyeru kepada manusia apa? Untuk beribadah kepada selain Allah. Padahal di sisi lain kebenaran ada di depan mata. Di sisi lain kita melihat kejelasan dalam beragama. Majelis ilmu sudah banyak melimpah. Akan tapi ketika syaitan telah datang menyeru kepada manusia, kemudian hati ketika iman tersebut lemah, iman seseorang itu lemah,
terhasutlah dia, masuklah dia dan dia taat kepada syaitan. Dan benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yahdihillahu fala mudillalah." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan Allah sesatkan. Kemudian apa? "Wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan diberi petunjuk. Dan itu terjadi banyak sekali sekarang. Kita melihat orang-orang yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, orang-orang yang ternyata terlihat baik di luar tapi buruk dalam amaliyahnya. Ya. Kemudian as-samina anna tagut amun fi kulli ma ubida min dunillah. Dan tagut ini macam-macam. Dan rinciannya adalah setiap apa-apa ubida min dunillah yang diibadahi selain Allah. Kita beribadah kepada syaitan, beribadah kepada batu, asjar wa ahjar, wa minhum man ya'budul malaikah, wa minhum man ya'budul asnam, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Orang-orang dahulu sampai sekarang ada orang-orang yang mereka beribadah kepada bulan-bulan, bintang-bintang, beribadah kepada batu, pohon, dan itu terjadi sampai hari ini. Dan semua itu adalah bentuk kesyirikan, perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-9 atau masalah yang ke-9, azzama sya'nus salasul ayat hukumat fi suratil an'am indas salaf wa fiha asru masail awwaluha an-nahyu anisyirk. Dari ayat tadi yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, surat Al-An'am, bahwasannya ada 10 kandungan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Di antaranya adalah an-nahyu anisyirk, larangan dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan ini adalah larangan pokok dari semua poin dalam ayat tersebut. Tujuan dari adanya Rasul diutus dan tujuan dari penciptaannya seorang hamba. Kemudian poin yang ke-10, ayat al-muhkamat fi suratil Isra wa fiha samaniyatu asyar. Dan di sini disebutkan di ayat tersebut, la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah tuhan-tuhan yang lain. Ya, kemudian dikatakan wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatalqa fi jahannam maluman madhura. Karena dikatakan dan janganlah kalian menjadikan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Jadi ada ilah-ilah yang lain disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan neraka jahanam yang bergejolak. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ma'rifatu haqqullahi alaina wa ma'rifatu haqqul ibadi 'alallah. Kita jadi mengetahui apa dari tujuan hak Allah atas hambanya dan juga hak hamba terhadap Rabb-nya. Dan kita juga mengetahui anna hazil mas'alah la ya'rifuha aksarus sahabah, bahwasannya permasalahan-permasalahan tauhid, permasalahan-permasalahan beribadah kepada Allah tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim, yang kita ketahui beliau hidup pada zaman Nabi, yang mana beliau belajar bermajelis bersama Nabi, banyak sekali menghabiskan waktu hari-harinya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, akan tapi masih ada permasalahan-permasalahan yang tidak tahu, yang dimana ketika Mu'ad tadi ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berjawab dengan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian poin yang selanjutnya adalah istihbabu bisyarah muslim bima yassarahu. Disunahkan untuk memberi kabar gembira kepada sesama muslim selagi itu memudahkan urusannya. Dan ini adalah pokok pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, berkaitan tentang tauhid adalah kunci dari kebahagiaan seseorang, kunci kebahagiaan bagi seorang muslim dan mukmin, sebagaimana yang Allah katakan, tujuan dari awal penciptaan kita sebagai manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, selalu berpegang teguh di atas jalan sunnah, dan selalu menjadikan agama Islam ini agama
hak pedoman panduan kita hingga sampai akhir hayat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal mati dalam keadaan selain muslim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran ala istima'ikum wa juduhikum. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'tiyana jami'an istiqamatan fi talabil ilmi wa yassarallahu tabaraka wa ta'ala fi kulli umurina fid dunya wad din. Barakallahu fikum. Nahtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر